Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aipaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, diamankan oleh polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi teman wanitanya di kamar kosnya sendiri. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan korban. Korban juga sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Saat ini, tersangka berada di tahanan Polres Mojokerto untuk diperiksa secara intensif. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, tim Resmob Polres Mojokerto Minggu dini hari menangkap terduga pelaku mutilasi di Pacet. Terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di Surabaya, Jawa Timur. Sementara polisi juga melakukan olah TKP dan membawa sejumlah barang bukti dari kediaman terduga pelaku. Tim Resmob Polres Mojokerto Minggu dini hari menangkap terduga pelaku mutilasi di Pacet. Terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Usai mengamankan terduga pelaku, polisi melakukan olah TKP dan membawa sejumlah barang bukti dari kamar kos, diantaranya bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Menurut Ketua RT setempat, anggota polisi dari Polres Mojokerto dan Polrestabes Surabaya datang ke wilayahnya dan meminta izin untuk menangkap terduga pelaku. Polisi memang sudah siap apa-apa ya, memang sudah siap, jadi apa ya, penangkapannya pun memang langsung. Jadi di kedok-kedok itu tidak menjawab, akhirnya didobrak. Terus apa saja yang dibawa? Sekilas tadi memang yang terakhir dibawa itu kayak seperti bantal, guling yang ada bercak darahnya. Terus yang terakhir tadi itu sapu kerik sama cikra. Ada darahnya juga? Ada darahnya juga. Kini kamar kos terduga pelaku dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pembunuhan, dengan mutilasi, kita sudah terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Gede. Ya, kita kembali lagi melihat ada peristiwa, meskipun ini bukan yang pertama ya Bu Hanifah ya, ada lagi kasus pembunuhan dengan mutilasi, ini dengan latar belakang domestic violence gitu ya Bu ya, di mana pelaku membunuh pacarnya dengan cara yang luar biasa tega sekali dengan mutilasi. Bagaimana Anda melihat kasus ini Bu? Ya baik, jadi kasus ini kembali lagi terjadi disebabkan oleh domestic violence yang tadi Mas Gede sampaikan, bahwa ternyata hubungan yang tidak disetujui atau hubungan yang di luar aturan-aturan tertentu itu ternyata sangat-sangat beresiko, dan resikonya besar sekali terhadap salah satu di antaranya. Ini kebetulan yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Walaupun demikian, memang pihak perempuan itu akan menjadi pihak yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Tapi ini juga bisa terjadi kepada pihak laki-laki ketika dominasinya berbeda. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat masyarakat seharusnya punya empati, punya simpati, dan punya kontrol sosial terhadap orang lain atau orang di lingkungan kita yang nampaknya punya hubungan yang tidak baik atau tidak normal. Karena ketika ada orang punya hubungan yang tidak baik atau tidak normal, itu akan berpotensi untuk terjadi kejahatan. Bagaimana Anda atau kita sebaiknya ketika berada di sebuah lingkungan ada yang mengetahui ada sebuah hubungan yang kita rasa itu sebuah hubungan yang tidak sehat, seperti apa kira-kira tanda-tanda yang bisa kita ketahui Bu? Sehingga itu patut untuk diperhatikan oleh lingkungan sekitar.
Ya baik, kalau ini yang terjadi adalah secara administrasi kan tidak ada ya hubungan mereka secara de facto dan de jure-nya itu. Mungkin faktanya mereka hidup bersama, tapi secara surat-surat kan tidak ada. Ini kan sudah harus menjadi pertimbangan bagi warga sekitar, terutama pemilik kos atau RT setempat. Karena kondisi-kondisi ini biasanya akan menimbulkan konflik jangka panjang ketika tidak diselesaikan. Bisa jadi korban atau pelaku ini lari dari rumah dengan karena memiliki hubungan yang entah disetujui atau tidak. Tapi dalam kondisi ini menjadi sangat-sangat rentan terjadi kekerasan gitu. Jadi ketika ada dua orang yang sering berantem, samping kanan kiri biasanya kan kalau kos-kosan kan ruangannya juga tidak terlalu besar. Itu sebaiknya harus menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah domestik masing-masing orang. Ya, itu kalau kita melihat dari latar belakang lingkungan yuk. Kalau kita melihat dari individu ini ketika ada sebuah hubungan, kalau sekarang kita menyebut ini sebagai sebuah hubungan yang toksik gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang terdekat kita jika berhadapan dengan sebuah hubungan yang toksik ini agar segera ada red alert gitu ya Bu ya untuk segera mengakhiri hubungan itu. Karena memang kadang-kadang kalau orang yang sedang pacaran begitu kan kadang-kadang seringkali dibutakan oleh asmara seperti itu Bu. Iya, benar sekali. Bahwa cinta itu bila berkonflik berkepanjangan itu bisa berubah menjadi sebuah reaksi berlebihan gitu ya. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah memberikan acuan bahwa dalam hubungan tuh mereka harus punya aturan-aturan tertentu. Karena mereka kan tidak punya surat-surat ya, itu aja sebetulnya sudah jadi perhatian masyarakat, orang sekitar. Lalu sebetulnya yang harus dilakukan pula oleh masyarakat adalah membuka konseling-konseling atau menerima aduan mereka. Karena pada saat ini masing-masing orang itu merasa bahwa ketika ada seseorang atau pasangan itu punya masalah, mereka tidak merasa bahwa itu adalah masalah masyarakat atau masalah sosial. Ini yang membuat masalah mereka menjadi di dalam keluarga mereka itu menjadi tidak terselesaikan. Nah, ketika tidak terselesaikan dan konflik ini memuncak, apalagi ini ada tuntutan-tuntutan terkait masalah ekonomi, maka akan menimbulkan agresi-agresi ekstrim yang mengakibatkan salah satu di antaranya menjadi kehilangan nyawanya. Ditambah lagi karena dia mempunyai kemarahan yang memuncak, si pelaku ini tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi dia juga tega melakukan pemotongan terhadap orang yang katanya dicintainya. Iya, Ibu, ini terakhir. Jika kita sebagai orang tua begitu ya, bagaimana kita membekali dengan anak-anak kita pengetahuan tentang value-value tentang kebaikan dan hubungan begitu ya, agar kita tidak menjadi atau anak-anak kita setidaknya tidak menjadi korban maupun pelaku. Ya, baik. Yang pertama sebaiknya yang dilakukan adalah membuat mereka itu merasa bahwa dia adalah punya nilai-nilai tertentu, bahwa dia adalah seseorang yang berkualitas, dia adalah seseorang yang layak dicintai. Mereka adalah anak-anak yang tidak layak untuk diperlakukan tidak baik. Karena ketika mereka tidak merasakan itu semua, mereka akan mencari kasih sayang dari luar. Nah, kasih sayang dari luar itu kalau dia sudah mendapatkan dari rumah, mereka akan compare antara di luar dan di rumah. Ketika sudah ada compare dengan dari rumah, dari orang tuanya, maka mereka bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak. Nah, ketika kondisi keluarga dalam kondisi komunikasi yang tidak baik, pelukan tidak ada, apalagi ajaran-ajaran norma, nilai-nilai tidak ada, maka anak-anak kan tidak akan mengetahui. Yang penting dia merasa disayang, dia akan menyerahkan segalanya. Dalam konteks kasus ini, bisa jadi pelaku sudah merasa ada hubungan yang toksik, tetapi tidak bisa lepas karena sudah terjadi hubungan-hubungan terlarang, sehingga mereka sulit untuk melepaskan hubungan itu. Nah, dalam kondisi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan ketika si pelaku sudah sangat-sangat tidak bisa mengendalikan emosinya sampai melakukan pembunuhan dan mutilasi. Baik, terima kasih Bu Anifa Hasna atas informasi Anda dan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Gede. Waalaikumsalam. Kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, korban jiwa akibat rumah ibadah ambruk di Bogor, Jawa Barat bertambah 1 orang. 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 117 lainnya terluka.
4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka setelah sebuah rumah ibadah ambruk di Desa Sukamakmur, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga bangunan ambruk karena struktur tidak kuat menahan beban akibat membludaknya jemaah. Insiden ambruknya bangunan berlangsung saat acara maulid dengan ratusan jemaah yang hadir. Kepala Desa Sukamakmur, Sri Widiati, mengatakan korban meninggal yang terakhir seorang ibu rumah tangga. Total semuanya korban berarti ada 117 yang luka-luka. Yang korban meninggal ya? Korban meninggalnya ada 4 orang, Pak. Oh, jadi nama satu ya? Meninggal 4 orang. Itu yang terakhir balita atau apa? Yang terakhir ibu rumah tangga. Akibat musibah ini, 117 korban mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. 14 pasien masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Menurut Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir, total jumlah pasien yang ditangani di rumah sakit ini mencapai 40 orang. 26 pasien telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan, sementara 14 pasien lainnya masih dirawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya bangunan rumah ibadah yang ambruk ternyata belum 100% dibangun oleh pengelola pesantren. Meskipun belum rampung, berbagai kegiatan sering digelar di Majelis Taklim Asy-Syobiyah ini. Warga Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat geger saat musola berlantai 2 ambruk. Tempat ibadah ini ambruk ketika digelar pengajian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu siang. 4 orang meninggal dan 117 orang luka-luka. Menurut kesaksian korban selamat, bangunan musola belum rampung dibangun oleh pihak pengelola pesantren. Sementara itu, musola Ciomas memang sering menggelar kegiatan serupa, tetapi kali ini merupakan pertama kali mengundang warga dari luar daerah Ciomas. Gemuruh sebentar, kita sempat ada suara gemuruh. Kayak di tembok awal itu kayak jatuh pertama, cuma kaget sebentar, habis itu langsung ambruk. Orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. Kan acara maulidan, jadi kalau kata orang mah kita manggil santri yang lain dari tempat lain, ya, dari desa lain juga. Orang dari desa mana ada kesini, apalagi ini majelisnya baru beres. Jadi orang-orang pada ini antusias. Oh, majelisnya masih baru itu? Masih baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Iya. Kondisinya? Bulan jadi. Hingga Minggu sore, petugas masih mengevakuasi bangunan ambruk. Agar tidak terjadi kejadian serupa, bangunan pun dirobohkan petugas gabungan baik TNI, Polri, BPBD, dan unsur pemerintahan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan.